الرحمن الرحيم. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah wirid Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, sama-sama kita hormati yaitu Dewan Pembina Dewan Kemakmuran Masjid Al-Azhar, itu Bapak Iwan Azhar. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ustaz kita itu yang telah hadir bersama kita pada hari ini, yaitu wirid kita kali ini diisi oleh Bapak Ustaz Darman Talib MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita. Kemudian sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah wirid Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, sebagaimana biasa kita menyampaikan tertib acara kita, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua itu tausiah agama atau pengajian kita nanti yang disampaikan oleh Ustaz kita itu dalam waktu mulai dari jam 8 sampai jam 9. 45 menit terakhir kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Dan yang ketiga doa bersama, dan yang keempat penutup. Jadi itulah tertib acara kita pada hari ini. Untuk itu mari kita buka acara kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu mari kita persilakan kepada Ustaz kita untuk memberikan tausiah atau pengajian kepada kita semuanya. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur marilah selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan seluruh dan semua ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Alhamdulillah sampai detik ini juga kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Allah masih memberikan kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Bapak Ibu, itu semua tidak dimiliki oleh manusia, hanya hamba pilihan. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada ke masjid, majlis ilmu. Karena waktu itu sampai tarwizah, sibuk dengan kegiatan kehidupan dunia. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kadang tak lah istiqomah ada. Dan istiqomah itu baik Bapak Ibu, tapi balasannya juga besar. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu, nah, itu kuncinya. Kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian, tidak berubah.
istiqomah salat. Lah salat istiqomah salat berjamaah, istiqomah hadir di majlis ilmu, istiqomah di atas kebaikan, istiqomah taat selalu ke Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Nah, itu balasannya. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Jadi istiqomah balasannya surga. Jadi Bapak Ibu, mari kita istiqomah selalu dalam rangka menuju ridha Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Pembina, Bapak Pimpinan, Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu jamaah, hadirin rahimakumullah. Pak Ustaz Yudi, terima kasih telah komunikasi. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di atas ridha Allah menuju kampung abadi kita di akhirat kelak. Bu, li terang belakang Bu. Li. Alhamdulillah kita diizinkan kembali oleh Allah dalam cerah pagi ini menuju Ramadan. Mudah-mudahan Allah takdirkan, Allah sampaikan umur kita berada kita di bulan yang penuh maghfirah. Maghfirah itu ampunan. Tak ada yang lain daripada itu. Kalau sudah dapat ampunan Allah, insyaallah aman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema kita persiapan jelang Ramadan. Yang harus awak persiapkan menjelang Ramadan. Dan ibadah Ramadan itu sudah ibadah rutinan tiap tahun. Ada manusia yang beruntung, ada manusia yang merugi. Lah masuk bulan Ramadan dia merugi juga. Mungkin ada faktor-faktor tentu. Nanti insyaallah kita coba kita kupas dalam tanya jawab. Hadirin kaum muslimin, bulan Rajab lah selesai awak lewatkan. Alhamdulillah. Bulan Sya'ban kita berada di akhir sekarang. Dan insyaallah menuju Ramadan yang sangat luar biasa. Itu bulan-bulan yang penuh keberkahan dari Allah itu. Rajab sibuk dengan kegiatan peringatan Isra wal Mi'raj. Masjid, di musola, di kantor malahan ada, di sekolah-sekolah, malahan mulai dari TK, CD, SMP, SMA terus perguruan tinggi. Selalu diadakan. Kemudian bulan Rajab persiapan menjelang Ramadan. Dan bulan Rajab ini sering terabaikan, kata Rasul, oleh hambaku. Maka oleh sebab itu perbanyak ibadah di bulan Rajab dalam rangka kita mempersiapkan bulan Ramadan. Ada orang menyatakan Ramadan itu sebagai bulan latihan. Sebenarnya itu kurang pas dan kurang cocok. Analoginya begini, besok pagi awak akan mengadakan lomba futsal, bola, pertandingan apalah gitu kan, jam 9 pagi besok insyaallah. Jam 8-nya baru kita latihan atau siap subuh. Kira-kira apa tuh? Itu kan perlu bagi kita itu. Ya bisa KO kita dibikinnya. Kapan latihan itu? Sehari, seminggu, sebulan, bahkan tahunan sebelumnya. Baru di hari H insyaallah kita meraih yang namanya ghufiralahu itu. Sama kata Rasul kayak gitu juga. Bu, ndak pakai mic nih terang Bu. Oti soro kare ya. Rasul menyatakan kalau bulan Ramadan itu dijadikan bulan latihan, maka wajar banyak
hamba-hamba yang di Ramadan itu yang kena. Rata-rata di pagi-pagi Ramadan awal itu banyak kadai, banyak kegiatan yang tidak maksimal jalan itu. Batunya lalu dulu. Niang mana buka kadai niang? Kini magang kau mah latih bana. Ya kena latihanlah sebelumnya, puasa sebelumnya, salat malam sebelumnya, tilawah Al-Quran sebelumnya. Tak kala masuk Ramadan kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa kita menahan puasa. Makanya di bulan Sya'ban itu Rasulullah kulluh itu hampir-hampir seluruhnya. Kalau hampir itu tidak tuh. Yang seluruhnya itu Ramadan. Jadi seluruhnya itu artinya seluruh dalam sebulan itu 30 hari atau 29 itu semuanya Rasulullah penuh Ramadan. Kedua yang penuh itu adalah bulan Sya'ban. Berbanyak. Kita udah biasa bangun malam. Ya salat malam, tahajud, apa kayak salat yang lain-lainnya, taubat. Tak kala masuk Ramadan kita sudah terbiasa ibadah malam tuh. Sebelum Ramadan kita udah biasa tilawah Al-Quran. Mungkin sekian halaman, sekian juz. Tak kala Ramadan masuk kita sudah terlatih. Maka insya Allah aman, udah biasa, tidak ada masalah lagi. Tapi kalau memang hanya Ramadan itu tok kita jadikan, maka banyak yang rata-rata yang kena di sana. Jadi yang penting bagi kita persiapkan adalah tentu secara fisik dulu, kesehatan. Makanya di awal tadi muqaddimah, badan sehat, sehat itu perlu. Wasihataka qabla, pergunakan sehatmu sebelum datang sakamika, sakitmu, kata Rasul. Kalau badan sakit Bapak Ibu, itu susah. Asam urat, lamuh taga, ndak talok. Panjang bacaan imam awak lama ngurutu. Panjang bana imam ko, ndak tentu awak sakit dinyo do. Mah tahu awak sakit dinyo. Sabuilah. Gitu. Jadi oleh sebab itu persiapkan, jaga kesehatan penting, iya. Yang kedua yang perlu kita persiapkan jelang Ramadan itu, ingat, Ramadan adalah bulan suci. Kan sudah sering kita tahu itu, bulan suci. Ingat Bapak Ibu, suci. Kalau bulan suci jangan diawali dengan dosa, maksiat dan kotor. Ramadan itu contoh kalau sekarang tidak tahu lah. Dulu aku tuh sering itu. Sebelum Ramadan itu ada sibuk dengan kegiatan balimau namanya. Bapak Ibu entah mengalami entahlah, Allahu a'lam. Tapi yang jaleh adalah seperti itu, balimau. Dan kadangkala balimau itu tujuan orang dulu dengan sekarang itu berbeda. Orang dulu itu tujuan balimau itu elok, rancak. Bagaimana kok gitu? Setahun lebih kurang tidak sempat menjalang mama, tidak sempat silaturahmi ke rumah dusana. Akhirnya jalan-jalan Ramadan tuh, bawalah anak, bawa istri, bawa suami, pai sama-sama jalan ke tempat mama tuh. Dibawalah rantang. Biasa ibu-ibu tahu rantang tuh mah. Itu rantang bu. Sok kamilen tahu. Rantang tuh bu. Tempe ada. Oh gitu. Tempe nasi, sambal, macam-macam tuh. Nasi, sambal, goreng, gulai, macam-macam dalamnya. Ada cie rantang tuh, nama di dalamnya tuh ada limau. Limau tuh dari rempah-rempah, ramu-ramuan, dan itu harum wangi. Mak dulu, mak awak kayak gitu dulu gitu kan. Bawa baik sama-sama. Tiba di rumah mama tu makan, duduk bersama, ajak ngomong. Mama mohon maaf selama ko ndak bisa menjalang do karena kegiatan jauh ini semacam lah gitu kan. Akhirnya awak ka puasa. Jangan urang ka puasa. Nya do tu, maaf di urang ka puasa. Tinyo ba? Awak ada urang do.
Jadi awak ke puasa, maafkan kami di. Ayolah sama-sama je mama. Mama iyo lo, kadang dak tajanguk, dak tacelik kamu nekan bagai dah. Anak cucu bagai dah. Maka bukalah juadah tadi itu. Berdoa di situ. Makan bersama. Maka konsep Al-Qur'an fa'fu wasfahu boleh. Dan itu disyariatkan. Limau tu dipakailah untuk mandi. Tu orang-orang dulu rempah-rempah tu. Kini balimau ko lah lain modelnya. Kalau buat lubuk tampurung, lubuk linggau, buat tu lubuk paraku, lubuk buaya, lubuk amin turun, lubuk ala tu. Nampak kok kalau buat lubuk lah. Dulu ambo masih tak kana dalam gua mencaliak itu kan. Di bawah jembatan Kuranjai itu ramai itu. Dikawal dulu tuh. Saja itu kan turun edaran tak boleh lagi. Nyobae di Gampu hari pertama Ramadan tuh. Tangga sedolah Sarawak puntang panti yang dilari itu. Ya memang begitulah cara kita baru. Kan tak boleh lagi itu kan. Jadi kemarin ada nanya, Pak, hukum balimau itu ada? Wajib, haram, makruh, mubah. Kan ada yang nanya kayak gitu kemarin. Balimau kok Pak? Ya pengen mandi-mandi Pak aslinya. Mandi kan mah? Ya kalau buat sama sia, sama-sama aslinya. Campur laki perempuan, iya haram. Situ jatuhnya. Tapi kalau perempuan sama perempuan ya enggak apa-apa. Silakan. Mungkin ada spesial kolam renang khusus perempuan saja. Tidak apa, laki-laki saja. Tapi kalau sudah laki dengan perempuan, itu yang bukan mahram lagi. Udah lihat aurat lagi itu, tak boleh. Sudah terlarang. Makanya Islam itu sudah membimbing, sudah mengatur dengan cara baik-baik. Jadi balimau itu konsep Al-Quran adalah bersih-bersih, zahir dan batin. Kalau ingin mandi dalam rumah awak itu, dalam sumur tu. Dia gak sampo gak 3 lusin lebihan lah. Dia lah ya. Gak sehari itu mandi saya. Tidak apa-apa. Tujuan mandi kita itu yang penting dulu. Yang penting jangan awali yang suci itu dengan dosa dan maksiat. Kadang pulanglah malam lo, sering itu. Ambo kan orang pesisir Bapak Ibu. Itu kompoi sama-sama dulu tu. Wah, ramai-ramai, banyak. Pai kemana-mana. Pulang mekola malam. Maghrib hilang. Tarawih pertama tu dah lewat itu. Akan rugi kita. Cara itu yang penting. Jadi tidak ada dilarang. Yang penting kita tahu modelnya bagaimana dan caranya bagaimana. Jadi itu yang kedua, bagaimana kita membersihkan diri kita itu zahir dan batin. Kalau zahir mandi itu biasa toharah namanya itu dalam konsep agama. Kalau secara rohaniah, secara batiniah kita saling memaafkan. Jadi konsep Al-Quran itu bukan meminta maaf, tapi memberi. Fa'fu wasfahu, saling maaf memaafkan. Pak, Bapak saya maafkan, Bapak memaafkan saya. Aman kan? Tidak ada masalah lagi dong. Kecuali kalau tidak mau memaafkan, itu lain cerita itu. Tapi maaf ya Bu ya, yang utang tetap bayar. Nya ada ya tuh, puasa masuk utang lansai gitu kan. Tidak, utang tetap bayar. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dan jangan sampai Ramadan kita rusak dengan itu. Penting bagi kita. Jadi Bapak Ibu sampailah karena anak gadis awak, anak bujang awak, dan saya juga punya anak gadis, anak bujang, ambo sampaikan kayak gitu. Kalau jam 6 ndak ada keluar. Ndak ada ceritanya lagi. Di rumah sholat. Anak awak mah. Awak membuat mah syariatnya. Masa ada lah orang gaib takut dia anak bagi. Ma awak pergi keluar sebentar mah ndak bisa. Sawantanya Pak, ndak bisa. Karajo tugas ada karajo di kampus kegiatan iko jo kawan. Indak bisa. Beko di balian nama pangsit beko apa ilas kan. Talok pangsit sabung kuih saja. Apa ilasnya? Habis kau pulang itu oleh malam kau. Boleh. Ingat nak gadis Bapak Ibu.
Bapak Ibu, kalau membiarkan itu namanya, kalau ada bapak-bapak, terutama bapak nih, hadis ini membiarkan istri-istrinya. Nah, kalau istri lebih dari ya, makanya istri-istri jamak situ tuh, azwajikum, istri-istrimu. Mohon maaf, boleh Bu? Masa indah? Ayo setia Ibu ya. Ulang lihat lagi boleh Bu? Hilang semua. Takut ya. Tapi dalam Al-Quran ada Bu, fankihu matabalakum minan nisa masna, 2. Nikailah wanita itu 2. Langsung 2, tidak 1 doh. Wasulasa 3, waruba ampe. Batu Bu. Nah, konsepnya begini. Dalam Al-Quran kita mengimani, meyakini poligami itu boleh. Pelaksanaan up to you, terserah. Tapi mohon izin kawan-kawan yang hobi poligami, kapan Rasulullah itu punya istri lebih dari 1? Kasih itu lari dulu. Apabila istri pertama sudah wafat, meninggal. Lah mati bini awak, kau bini lalai. Iko bini kadangnya baru nci itu ndak bi dah, no bini lu selai. Poligami itu sunnah yang mah. Perlu kita luruskan itu. Boleh poligami, boleh. Kapan? Setelah Khadijah ndak ada. Kan istri pertama kan Khadijah. Dah wafat istri pertama, istri tua, baru kok bini lah jalai. 10 sudah itu ndak ada. Kok bini ada aja baru gadangnya baru. Ndak itu sudah usah ada. Baik Bapak Ibu hadirin, jadi oleh sebab itu bagaimana kita persiapkan diri kita itu dengan zahir dan batin. Jangan rusak ibadah Ramadan kita. Yang ketiga, di dalam bulan Ramadan, karena ada hadisnya, ada ayat yang menjelaskan itu sangat jelas sekali. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bertakwa. Kalau tingkatannya muslim, mukmin, kemudian muttaqin. Muhsin, muttaqin. Dia ada beberapa tingkat itu. Jadi orang yang beriman nanti dia masuk kepada orang yang bertakwa, nilai takwa, nilai ketaatan yang tinggi. Nah, bagaimana supaya mendapat ghufirallahu? Kalau dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu, itu ampunan Allah. Itu harus 1, melaksanakan puasa dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Nyodoso puasaku awal dan akhir, tengah-tengah bolong sama aja donat. Bukan kayak gitu. Cali awal Ramadan ramai masaji. Ndak tanggung dah. Ba kinci. Awak yang biasa ke rumah saji kadang payah lah dapat sampai 2 ke. Batu nyala panuah lah ramai. Beko juang lah seketik menjalankan karayo. Tengah-tengah ke ndak berapa lagi. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Ila akhir, sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir puasa. Kecuali nanti kalau ada ibu-ibu dapat dispensasi, misalnya ada halangan atau menstruasi, kecuali mencret. Mencret kalau talok lanjutan. Tapi kalau sakit tidak kuat boleh qada, nanti diqada namanya itu, diganti. Nah nanti boleh buka dengan tanya jawab. Salah. Kalau ada orang bertanya boleh Bapak Ibu menyuruh sana jawab ada, atau melalui protokol begitu jadi protokol ya. Kemudian termasuk selanjutnya bahwa Ramadan itu siapa saja orang yang merugi, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi nanti di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. 1, yang tidak puasa. Lah datang Ramadan dia tidak puasa dengan berbagai alasan. Latih lah, karajo barek lah, inilah macam-macam, kan banyak alasan tuh. Biasanya karajo barek itu alasan tuh. Man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sia yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan bala uzrin, ada bala uzrin situ, tanpa uzur larangan syariat. Itu kuncinya tuh, lam yaqdihi siyamud dari wa in samahu. Besok nyo ganti, nyo qada
di akhir Ramadan, habis Ramadan itu bulan Syawal atau bulan lainnya, itu tidak bisa dibayarnya walau dia puasa sepanjang masa sampai 2025 lah besoknya puasa, mengganti puasa 2024 kok tidak bisa, karena ada dia melaksanakan meninggalkan puasa itu bala uzrin, tanpa uzur, larangan syariat. Kalau dalam Al-Quran itu uzur larangan syariat itu faman kana minkum maridun, kalau kamu sakit kau macam banyaklah macamnya kau, ndak flu tu dah, oh flu ndak puasa lah dah, ndak muah dah. Sakit itu sakit berat, harus konsumsi ubek taruh mana roi kasih dokter, Pak, Bapak harus 3 kali makan ubek sehari semalam. Kalau kurang sih Pak mati si dokter kan. Dokter kan kadang-kadang lebih dari Tuhan kok. Itu cami gaek kok. Akhirnya minum ubek taruh. Itu boleh itu. Ndak puasa. Besok dikado. Au ala safar, musafir. Perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Ingat itu. Yang musafir ku ngonya kadang pe malala se kerja kan. Musafir juga sih nyon, ndak muah tu doh. Nya pe maliang kan, kaki tinggi, ndak musafir tu doh. Perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Itu boleh tuh. Diqada namanya itu nantinya. Atau ibu-ibu yang hamil berat dan khawatir nanti kepada kesehatan sang bayi atau janinnya. Itu boleh. Fidyah nantinya. Jadi oleh sebab itu yang tidak puasa dia merugi. Kedua, dia tidak sholat bulan Ramadan. Gitu, tidak sholat. Masuk Ramadan tidak sholatnya doh. Dari lain jarangnya. Yang ketiga, kita cepatkan saja karena Bapak Ibu mau kerja gitu kan. Kamu udah kerja udah mau pulang lagi. Ya, yang ketiga yaitunya yang merugi di bulan Ramadan tuh yang tidak sholat sunnah tarawih, tarawih terserah, tarwihi, tarawih. Yang tidak sholat sunnah tarawih, Bu, kalau ibu tidak puasa di Ramadan, ada halangan atau apalah sakit segala macamnya, nanti kan di bulan lain kan diganti, ya Bu ya, dikado namanya, malamnya ibu lagi tarawihan. Enggak kan? Tidak. Kenapa? Tarawih hanya ada bulan Ramadan. Rugi sangat. Itu ada yang mau kasih dengan mangkoma. Jadi ada mansoma puasa, mangkoma Ramadan mendirikan malam. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Itu. Jadi siapa yang sengaja yang tidak salat tarawih, tidak mendirikan malam, maka dia merugi dia. Ingat itu. Kemudian juga termasuk yang tidak tilawah Al-Quran. Makanya banyak baca Al-Quran. Tidak usah banyak-banyak. Benar, sehalaman sehari lah tuh. Salaman sehari. Bisa. Handphone Bapak Ibu tuh ada bisa dia hafal Al-Quran tuh. Kalau susah membawa mushaf Al-Quran, udah pakai aja HP kita. Seketik-seketik masuk lah kamu ke dalam HP waktu gitu kan. Al-Quran tanya malaikat nanti kan, yang ada yang siapa itu kan. Preso salah. Itu sudah kan. Woi, banyak aku no. Kurang aku sih kok. Kan masalah waktu di dalam tuh. Tapi kalau ada Al-Quran, ada hadis. Kan ada hadis-hadis digital kan ada sekarang itu. Bisa di-download itu. Nonton ceramah-ceramah. Saya juga kayak gitu Bapak Ibu. Kita ini kan tanggung jawab semuanya. Alhamdulillah kita ada YouTube-nya. Di setiap pengajian kita usahakan ada YouTube, ada Instagram, ada TikTok, ada snack video, ada masuk sebenarnya untuk dakwah. Dulu saya memang tidak mau. Bu TikTok. Apa tuh? Dosa itu. Jangan salah. Ya, masukkan video-video pendek Bu ya situ. Oh iya. Abu lah so. Enggak ada yang saya buat, anak-anak aja buat semuanya. Anak tafiz. Jadi karena itu nanti semuanya mudah-mudahan menjadi sarana ladang amal bagi kita. Ini kegiatan kita ini kan masuk YouTube nanti itu. Bapak Ibu di-upload, masuk. Jadi supaya ada setidaknya ada nanti menjadi saksi kegiatan kita semasa di dunia. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk
meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca Al-Quran. Kemudian termasuk yang tidak bayar zakat fitrah. Nah, itu orang merugi itu. Itu kesimpulannya itu. Di beberapa item itu. Kenapa? Zakat fitrah itu adalah penentu. Syahrul Ramadana mu'allakun bainas sama wa tiwal ard. Ramadan seseorang tergantung antara langit dan bumi, dan naik adalah turun yu'adiyun sadaqatul fitrah sebelum ditunaikan zakat fitrah. Nah, jadi jangan lupa bisua bayar zakat fitrah. Ndak kini do bisua Ramadan. Kapan bolehnya pembayaran zakat fitrah? 1 Ramadan sudah boleh dari segi hukum. Nah, kalau bicara dari segi hukum fikihnya, unsur kebolehnya sudah boleh. Wajibnya kapan? Akhir Ramadan terbenam matahari. Contoh hari ini, hari terakhir awak puasa, besok awak karajo, oh magharib bekotulah masuk wajib. Ah gitu. Sampai khotib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Makanya ada sebagian pengurus masjid itu menyampaikan 3 hari, 4 hari, bahkan beberapa hari menjelang akhir Ramadan itu sudah diingatkan, kami tidak menerima lagi. Betul itu. Nanti awak akan menyalurkan. Ambo bagian zakat, ambo menitip kapak itu kan Pak Panitia itu kan. Nanti Bapak kan harus menyalurkan. Jangan tergantung, jangan tertinggal, dan jangan sampai nitip sama Bapak saja. Nanti tidak nyampai kepada mustahik, orang yang berhak menerimanya. Baik Bapak Ibu. Awak capek salah Bapak Ibu. Boleh mungkin itu sekelumit seputar Ramadan, persiapan Ramadan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak usah banyak-banyak bertanya Bapak Ibu. Cik seorang selama. Cik seorang berorang Bapak. Terelok indua le belang mah. Baik, demikian saja kita serahkan kepada pembawa acara. Alafu minkum ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita buka sesi diskusi atau tanya jawab dari Bapak dan Ibu. Yang pertama ini kita buka 2 dulu yang bertanya. Silakan, silakan siapa yang mau bertanya. Ustaz. Oke. Jangan payah benar Pak. Jadi dulu tadi kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, terutama teruntuk kepada saya pribadi karena kita bilang begini Ustaz, mohon penjelasannya kembali. Tadi ada penjelasan Ustaz mengenai bahwa akan digantung ibadah atau pahala seseorang Islam Muslim antara langit dan bumi apabila tidak membayar zakat. Terus bagaimana dengan orang-orang yang tidak sanggup membayar zakat? Yang kadang membayar zakat kadang untuk kebutuhannya pribadi, kadang tidak ada. Pertama, kemudian kedua, manakah yang lebih utama pada zaman sekarang? Apakah zakat fitrahnya dengan uang atau zakat fitrahnya dengan bahan makanan pokok dari lingkungan? Itu ya sekitar sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dulu Pak. Bentar Pak. Oh gitu. Lanjut. Baik. Lanjutkan 2 orang boleh Pak. Oh ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya langsung bertanya masalah Fidyah ya Pak? Oh iya. Iya. Tapi setelah melakukannya kesehatan, dan bisakah dia ganti dengan puasa Ramadan? Itu aja. Oh iya. Ada yang beranggapan sudah membayar fidyah itu tidak membayar lagi puasanya. Iya. Tapi kalau orang yang sakit tapi kemudian sehat dan tidak perlu bayar fidyah, harus mengganti keadaannya. Mungkin kalau dia sakit terus mungkin harus bayar fidyah. Itu aja semua. Baik, makasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama sekali tadi tergantung di sana
zakat fitrah itu adalah penutup dari akhir ibadah Ramadan seseorang hamba. Maka yang dimaksud dengan tergantung di sana, supaya ibadah Ramadan kita itu lebih, jadi lebih, supaya ibadah Ramadan kita tidak menjadi masalah. Karena zakat fitrah itu nanti kaitannya dengan pertanyaan kedua, bahwa bagaimana dengan orang yang tidak mampu. Begini, dia zakat fitrah, bukan zakat mal. Zakat fitrah itu ada makanan sehari sekali untuk makan di hari akhir Ramadan itu. Ada makanan. Contoh, beliau tidak mampu. Kalau tidak mampu berarti beliau nanti tergolong ke dalam orang yang berhak menerima zakat. Tak kala kita memberi zakat kepada beliau, berarti kan sudah ada menjadi milik, keluarkan itu. Begitu kewajiban zakat fitrah itu. Jadi contoh seperti tadi kan, tidak ada. Kalau makanan pokok rasanya tidak mungkin itu. Kan biasanya bara kalau zakat fitrah kok, kalau kemarin berapa tuh? Kalau piti petang bara 30 40 berapa tuh? Nah, kalau diuangkan gitu kan. Kalau diuangkan gitu kan. Nah, kemudian kaitannya menurut mazhab para imam, ada mayoritas imam yang menyatakan itu sebaiknya zakat fitrah itu dengan makanan pokok, karena tu'matal masakin. Orientasinya zakat fitrah itu adalah memberi makan miskin. Saya jangan dengan makanan pokok, Pak. Dengan makanan orang tuh, bukan bare, makan bare, makan nasi, nah, gitu, makan nasi, beras, nah gitu. Sebaiknya dengan itu, gitu. Kenapa? Karena nanti satu, Rasulullah melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu juga dengan makanan pokok. Satu, kita sudah mengikuti sunnah kalau dengan makanan pokok. Yang kedua, dengan makanan pokok, kebutuhan yang ada di saat itu sangat menentukan adalah makanan pokok. Kalau lebih dari beliau itu beko, itu serah beliau. Mau beliau jual silakan, mau beliau apakan silakan, gitu kan. Awak kadang-kadang kan nyolah banyak bareh itu mah piti selah. Itu kan kecil awak. Kecilnya belum tentu. Yang jelas kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita tentu sebaiknya mengikuti aturan sunnah Rasul. Nah, jadi memang ada tapi tidak banyak yang membolehkan imam dengan diganti dengan serupanya itunya uang kalau bahasa kita. Tapi yang sunnahnya itu yang lengkap, hadis yang sahihnya itu dengan makanan pokok sehari-hari sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau Arab ya ada Arab pula. Kalau beko di daerah Mentawai loh, makanan pokok di Mentawai itu gitu kan. Kalau kan sagu ya sagu lah gitu kan. Kalau makanan kita di rata-rata di Indonesia beras, mayoritas konsumsi kita adalah nasi ke beras. Sebaiknya dengan makanan pokok. Teknis dalam pembayarannya. Dalam pembayarannya itu satu, bisa langsung kepada yang berhak menerima, atau kita melalui pengurus dan panitia. Silakan, bukan amil, pengurus atau panitia. Amil itu memang itu karajo, kayak di Basnas itu memang itu, dan ada bahagian hak beliau di situ. Amil itu kan ada 68 tuh. Nah, amil itu nanti jatuhnya kepada zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah kok panitia, sifatnya sementara, hanya menjelang Ramadan dan menjelang hari raya. Selesai itu beres sudah. Maka sebaiknya kalau langsung boleh, lebih bagus awak tahu kasia bah kondisi beliau, apa kok pantas dibantu atau tidak. Dan malahan lebih baik penyaluran zakat itu kepada qarib. Dia ada qarib, ada kerabat.
Qorib yang dekat. Yang dekat tu pemilih dake awak. Siapa pemilih dake awak? Beliau agak susah dari segi ekonomi. Anak lima balik. Dan kadang-kadangan penghasilan tak berapa. Nah itu lebih, malahan itu jatuh kepada wajib hukumnya itu. Nanti ujungnya akan masalah. Orang lain saya nyuagi ya. Oh anda nyuagi ya dosnya. Retak hubungan. Makanya qorib. Ndak adoh lah doh. Baru kerabat. Nah, kalau panitia tentu beliau ndak tahu itu. Tentu beliau sesuai dengan daftar yang ada. Kalau panitia zakat. Jadi kalau saya seperti itu Pak. Mencari keluarga istri yang beliau agak yang perlu kita bantu. Baik perempuan mungkin beliau sudah janda, suami beliau tak ada, beliau tani garap sawah orang loh gitu kan. Itu lebih apa? Beliau anak ada yang ditanggung gitu kan. Itu lebih. Jadi gitu Pak. Jadi sebaiknya dengan makanan pokok. Tapi kalau seandainya memang kondisi-kondisi tertentu tidak bisa, mungkin kita dalam perjalanan mana gitu kan, atau masih jauh di tempat dari kampung. Nah itu kondisi-kondisi tertentu itu kan cara penyalurannya. Kemudian yang kedua tadi Pak apa tadi? Fidyah. Kalau seandainya mampu kita untuk membayar puasa, wa in tasumu khairul lakum, jika kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Begitu kata Allah. Jadi yang fidyah itu memang tidak bisa untuk puasa lagi. Contoh konsumsi ubek taruh manarwi tadi itu. Atau beliau sudah tua bangka. Udah tua bangka ya Pak ya, pakai bangka ya Pak. Udah tua bangka tu namanya tu daguak lah hampir bertamu je lutut lagi. Tapi kalau tagih je baru tu belum tua bangka tu dah. Itu boleh fidyah, tidak mungkin untuk puasa. Tapi kalau seandainya memang kayak sakit bulan Ramadan kok, nanti di akhir Ramadan kita biasa udah pulih kembali, itu berpuasa itu lebih baik. Wa in tasumu khairul lakum, jika kamu berpuasa itu lebih baik kata Allah. Tapi kalau tidak sanggup kita untuk berpuasa, contoh ibu-ibu Malayan, tanya lalu Malayan ku sekali setahun atau bah? Nyado je tu. Lah 9 anak, lah 10 anak. Tiap tahun Malayan kepanjang saya. Indah bah ada. Kan bininya mah. Ya bininya suaminya, ndak jawab dah mah. Indah apa-apa. Tapi kalau ndak mungkin untuk puasa, mulailah ke puasa besok ikut menyusui. Mulailah besok Ramadan kau hamil aja lah gitu kan. Murid itu taruh berputar gitu kan. Itu boleh itu fidyah. Karena tidak memungkinkan, ada peluang untuk puasa. Iya Pak ya. Jadi kalau puasa lebih baik. Kalau sudah membayar fidyah, seandainya dia tidak perlu lagi. Karena fidyah ya. Seandainya bayar fidyah, kemudian ada kesanggupan untuk berpuasa. Dia berpuasa kemudian. Ya boleh, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Itu kan ibadah. Gitu. Tapi kalau dia fidyah saja, itu sudah terbayar dan sudah terpenuhi dari segi hukum syariat. Hukum kan karena di situ ada ketentuannya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukhar. Gitu. Kan ada ketentuannya. Yang lain silakan. Oh iya Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Saya ada bertanya, pertanyaan yang muncul akibat jawaban Ustaz terhadap Ustaz tadi. Iya. Tadi katakan sebaiknya pemberian zakat itu dengan menggunakan beras atau makanan pokok. Iya. Apa nggak lebih bagus lagi dengan lauk-lauk? Kalau cuma beras saja kan dia nggak lengkap. Iya. Bagaimana menurut Ustaz? Oh iya, mempertajam dan memperhalus. Ya, kok makan bari sudah mungkin itu kan.
Betul juga analoginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan mengqada atau membayar puasa tadi, Ustaz. Iya, Pak. Apakah memang boleh di niatnya itu disertakan dengan pada saat kita melaksanakan puasa sunnah? Apakah puasa Ramadan, mengqada puasa Ramadan bisa sekaligus niatnya itu dengan melaksanakan pada saat puasa sunnah? Itu, Ustaz. Buat pencerahan. Oh iya, baik, makasih Pak. Jadi yang pertama, kalau masalah pembayaran zakat fitrah itu tentu mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Kalau dalam syariat itu yang dijelaskan itu kan makanan pokok. Makanan pokok yang sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pokok itu tentu bagaimana kita mendefinisikan makanan pokok itu? Apakah hanya beras atau lengkap dengan lauk pauknya? Itu kan perlu. Kalau dengan beras saja nanti sementara beliau pitih tidak ada untuk pembeli sambal, tidak ada beliau pitih untuk apa, nanti itu kan bisa dijualnya. Tapi yang jelas akad di sana itu adalah makanan pokok. Nanti dalam penerimaannya kan ada doanya. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Jadi jadikanlah ya Allah yang kami berikan ini tahura, tahara, bersih, suci. Ajarakallahu fima a'taita, ya Allah balaslah, wa barakallahu, ya Allah berkahilah. Jadi makanan pokok itu. Nanti untuk pembeliannya tentu beliau nanti bisa mengambil inisiatif di situ. Kalau seandainya memang ada awak balang, teknis dalam pembayaran. Teknis dalam pembayaran, kalau seandainya memang ada kita, contohnya kan kalau beras berapa? Berarti kalau sekantang berapa? Dengan uang. Enggak dengan uang sekitar 45 dengan uangnya. Kalau 45 kita lebihkan itu lebih baik, tidak harus pas. Karena memberi itu adalah yang terbaik. Ini kan ada kalau di masjid malah nyubuhnya kan 30, 35, 40, 45. Habis kau ambil yang 30 ya. Yang 25 ada enggak Ustaz? Ada lah bertanya kau gitu kan. Awak kan kau dapat miriangnya dulu itu kan. Kau dapat kurang-kurangan. Itu kalau dalam Al-Quran itu yang wailul lil mutaffifin itu, yang curang itu maksudnya. Jadi itu sebaiknya kalau memberi itu yang terbaik, lebihkan. Kalau bari kayak itu jo, mungkin 6 tekong atau 5 tekong, kasih 5,5 atau 6 tekong, tidak ada masalah. Karena nanti Allah akan memberikan keberkahan yang berlebih di sana. Karena nanti itu doanya tadi. Jadi kepada panitia-panitia yang menerima zakat itu tolong dihafal doanya. Enggak cukup terima kasih saja. Makasih Pak, bukan hanya itu. Atau mungkin ada di kantu-kantu awak di siko yang menerima zakat gitu kan. Tolong dihafal doanya. Kalau enggak cari aja di mbah Google, ada itu. Doa penerima zakat. Ada situ. Hafal. Kau enggak hafal bah, cari situ dulu. Ajarakallahu fi ma'atita, menjalang dapet. Ya, itu sebenarnya. Itu doa. Kalau orang-orang awak di kampung dulu, orang-orang kayak dulu malahan basalam, Pak. Salam, terima zakat ambo di. Gua. Ayo, alun balapian tangan salam itu dulu sebelum doa selesai. Begitu. Awak gini kan lepas begitu saja. Awak tingkatkan lagi bagaimana hal-hal yang untuk menambah kita lebih baik di dalam kita beragama. Ya, kemudian Bapak tadi? Mengqada puasa boleh. Lebih baik contohnya kan Pak ambil nanti di bulan Syawal, di bulan Syawal ambil hari Seninnya atau dari Kamis, itu udah 3 dapat itu pahala ibadah di bulan Syawal. Mengqada puasa itu wajib Bapak Ibu ya,
Jangan sampai mati beko puasa awak utang je baru. Sianan kembalian. Karena puasa itu ibadah nafs, ibadah diri. Gitu. Makanya habis Ramadan, kalau nenek-nenek mak awak dulu kan habis Ramadan tuh beliau langsung puasa. Langsung puasa, mengganti puasa nanti enggak tu. Kalau awak mungkin, kalau banyak mungkin ilih mudiaknya pai rayo, pai lebaran, menghormati hidang tu kan wajib jo itu kan. Kalau enggak berdosa awak itu kan. Malahan awak sedang puasa sunnah, diajak makan sama Pak Yudi. Buya, apa makan awak lah. Ambo sedang puasa sunnah tu mah. Makan ambo. Enggak ada. Buya kan sedang puasa sunnah. Yang tahu puasa sunnah kan ambo. Pahala puasa sunnah saya dapat, pahala makan gratis loh, dan beliau rasa tersanjung terhormat pula gitu kan. Gitu. Lah tiga dapat kebaikan loh. Gitu. Rasulullah kayak gitu. Rasulullah sedang puasa sunnah, diajak oleh sahabat. Sahabat tidak tahu sedang puasa sunnah. Makan gulai kambing. Puasa enggak lain, enggak ada lagi. Lanjut bala balik lepong sedom mah. Kalau lanjut lah. Enggak puasa enggak lanjut dah. Tapi pahala sudah dapat. Sempurna. Sama je ibu-ibu kayak gitu. Kalau ibu-ibu mau berinfak ke masjid, ke mana saja, piti ada 1 juta ke berinfak, minta izin suami. Bang, awak ke berinfak ke masjid ko. Aku izin mangga ke berinfak, enggak usah. Awak perlu banyak piti. Jangan dilakukan. Kalau ibu berinfak aja, dosa nak dapat. Batu. Tak kala ibu-ibu dilarang sama suami, satu, pahala taat ke suami sudah dapat. Nang kedua, pahala infak tu lah dapat 100% tu. Nang ketiga, peti masuk dia. Wah man, 1 juta mah, lawe itu 1 juta tu mah. Gitu ibu ya. Jadi perlu juga ilmu untuk beramal tuh. Kan ilmu dan amal tuh sangat penting di sini. Jadi mengganti puasa tuh boleh di bulan Syawal. Bapak mengkada puasa Ramadan dulu di bulan Syawal. Pahalo puasa qada jalan, pahalo ibadah di bulan Syawal jalan, pahalo Senin Kamisnya Bapak dapat kebaikannya. Luar biasa. Tapi jale-jale puasa apa? Beko jangan puasa qada Syawal ke Senin Kamis ndak buh hantu doh. Cie-cie puasa qada saja. Tapi Bapak lakukan di hari-hari terbaik. Gitu. Nyo ada ibadah ko hari-hari terbaik, bulan terbaik, malam terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik. Tempat terbaik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, di masjid. Itu tempat terbaik itu. Malam-malam terbaik sepertiga malam, malam Lailatul Qadar, yang belum kita singgung tadi. Itu waktu-waktu terbaik antara azan dan iqamah. Lain sebilah nih panjang Pak Ibu bisa lihat tuh. Antara azan dan iqamah tuh jangan mau tajo. Ibu-ibu siko enggak ada ibu-ibu tempat lain. Suka mau ta. Ibu-ibu tuh makan memang pota tuh dari rumah lah mota gitu kan. Beko orang azan di masjid mota gitu kan. Kari lo tah daripada azan le. Beko lah sudah sembahyang sunat mota lah sebentar dulu, duduk dekat-dekat. Ala sudah salat kol mota lah wali ada zikir do. Beko lah pulang beko mota sepanjang jalan ko. Tipu pintu pagar ko tagak lo tu mah. Enggak setengah jam lo. Mota tu mah. Enggak ibu siko enggak dodo, tempat lain. Gitu. Ibu siko mah pota ko elok-elok sedom mah. Jadi boleh ya Pak ya. Boleh mengqadha puasa itu di hari-hari baik. Ada hari terbaik, waktu terbaik, tempat terbaik, malam-malam terbaik, dan semua waktu hujan turun antara azan dan iqamah. Itu berdoa situ. Banyak doa. La sudah wa salat sunnah, doa saja lagi. Apa kek mau doa bahasa Arab, mau bahasa Inggris silakan, mau bahasa awak saya jadi. Bahasa Banuaran kok saya jadi yo ndak ya Pak ada itu kan. Kok beneran. Ya. Iya Pak ya. Yang lain jam 9 hari Pak. Oke Pak. Bapak. Ya, masih ada? Kayaknya waktu udah. Oh ya. Pak. Jadi doa aja lagi Pak. Oh gitu. Pak Ustaz Yudi sudah. Sedih. Baik, ambil tutup dulu.
Baik, demikian saja yang bisa kita wejangkan, kita sampaikan dalam penyampaian nembo tadi. Kok kurang lemak manihi, reci bawang de kurang alu, hirono pici de kurang kuni, atau masakan talam biak matah, maafkan nembo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, fafu wasfahu, mari kita saling maaf memaafkan. Jadi kok indak dijanjang mau naik, indak ditangguh hembut turun, mungkin terdorong di lompatan, lupuh di kaki dan kapatah. Ndak ada gadiang nanti rata, ndak ada tupai nanti gawah, yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, dengan cara kita itu doa penutup itu dari diri sendiri. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inni bi'ilmi wa sayyidini bi'ilmi wa qrini bi'taqwa wa jamil ni'ya. Allahumma fil muslimin wa muslimat wal mu'minin wa mu'minat ahya'an wal amwat. Amin ya Allah. Allahumma rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Allahumma salana satrana abrina wa nuqudatan lisana. Ya kau qaulina rabbi zidna bil iman wa rasulna bil rahman bi rahmatika ya rahman rahimin. Amin ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana Amin ya Allah. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirina waj'alna min ibadika salihin. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari bi rahmatika ya rahman rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Mujibas Salim. Subhanaka Allah.